selamat datang di podcast LBH Apik Sulawesi Tengah. Berani Berani melapor, melapor, itu itu hebat. hebat. Podcast ini didukung oleh Yayasan Gemilang Sehat Indonesia melalui program Janji, di mana melakukan kampanye masif terkait kekerasan berbasis gender, seksual, dan kekerasan berbasis gender online di Kota Palu. Dan kali ini saya Gebi yang akan menjadi host di edisi terkait peran media dalam isu kekerasan berbasis gender seksual dan kekerasan berbasis gender online. Dan kali ini saya tidak sendiri, tentu saja sudah hadir narasumber kita, ada Kak Iwan di sini. Halo Kak Iwan. Halo, Apa kabar? Iwan Podcast Up. Baik, Kak Iwan juga sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik. Nah, kali ini kita akan membahas soal peran media dalam isu kekerasan berbasis gender seksual dan kekerasan berbasis gender online. Namun sebelum itu mungkin Kak bisa perkenalkan dulu kepada Sobat Apik, nyamannya dipanggil siapa, kesehariannya, dan seperti apa yang dilakukan. Boleh. Ya, nyamannya dipanggil Iwan ya, Iya. seperti tadi sudah disampaikan. Selama ini memang saya aktif sebagai jurnalis, sudah lebih dari cukup panjang lah ya, saya tidak bisa menyebut tahunnya, tapi aktivitas saya juga, saya lama kerja di salah satu, pernah di radio, pernah di TV swasta cukup panjang. Ya sekarang saya masih juga menulis di salah satu media online, beritapalu.com, dan juga aktif di organisasi profesi sebagai konsultan Dewan Pers. Nama organisasinya itu Aliansi Jurnalis Independen. Nah, Aji. Aji, orang banyak mengenalnya Aji. Nah, Aji saat ini saya sebagai pengurus nasional di Aji Indonesia untuk periode ketiga ya. Dan kebetulan juga posisinya sama ya dengan aktivitas teman-teman di APIK. Saya bidang advokasi Aji Nasional sebagai anggota untuk kepengurusan di 2004-2027 di pengurus nasional. Baik. Oke, berhubung tadi karena Kak Iwan sudah menyinggung soal Kak Iwan sekarang ini beraktivitas di jurnalis dan juga ada di Aji, mungkin sebagai orang yang awam dan tidak tahu soal media, kira-kira ada tidak yang bisa disampaikan atau diperkenalkan kepada Sobat Apik terkait bentuk-bentuk media ini sebenarnya apa saja, atau mungkin ada asosiasi media, mungkin lembaga atau terstruktur begitu sebagai asosiasi. Jadi kalau kita bicara soal media itu kan sebenarnya media ini ada cukup banyak ya. Tapi ketika kita bicara soal media, ada media mainstream atau media arus utama yang kita tahu ya, media tradisional ya menurut mereka, karena kan ada media cetak, masih koran, walaupun sudah sejak kala misalnya kata teman-teman yang aktif media karena sudah banyak koran yang tutup. Tapi kan juga ada tabloid, masih juga ada juga majalah, ada juga radio misalnya, ada televisi misalnya, itu kan media mainstream yang rutin ya. Tapi kan kita juga sama seperti media yang ada ini. Ini podcast juga sarana nih, media yang juga dipakai sebagai alat kampanye, alat yang digunakan untuk menyebar informasi yang positif buat orang, biar orang yang tidak tahu menjadi tahu kan. Sebagai pelaku media kita kan juga tujuannya apa sih sebenarnya? Ya orang yang dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi kan informasi yang diberikan adalah informasi-informasi yang positif, tidak kita memberikan informasi yang negatif. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya ada asosiasi atau ada aliansi atau ada organisasi, memang ada cukup banyak sekarang ini setelah era reformasi. Itu kan juga termasuk berdirinya Aji itu salah satunya itu yang mau melawan dalam tanda kutip pemerintah bahwa tidak boleh ada organisasi tunggal ya di dalam urusan jurnalis dan media. Aji berupaya untuk itu pasca reformasi tahun sebelum reformasi malah Aji sudah bergerak, sudah berdiri. Itu untuk melawan organisasi profesi yang tunggal di bawah naungan pemerintah. Dulu ada Departemen Penerangan. Di bawah Departemen Penerangan ini ya satu aja organisasi profesi yang menjadi tempat wartawan itu berkumpul, jurnalis itu berkumpul. Hanya satu organisasi cukup lama, namanya PWI. Ya, kita melawan itu karena teman-teman tidak mau misalnya untuk model kayak begitu, masa cuma satu. Nah sekarang sudah cukup banyak. Itu untuk organisasi wartawannya. Beda lagi misalnya organisasi medianya. Jadi di organisasi media itu ada misalnya AMSI, Asosiasi Media Siber Indonesia. Jadi media-media online itu ada yang berhimpun di AMSI. Tapi ada juga organisasi lain namanya SMSI, misalnya Serikat Media Siber
Ya. Nah, itu medianya ya, bukan jurnalisnya seperti Jurnalisnya. saya. Karena kan kalau saya ada AJI, misalnya ada PWI yang pertama, terus ada AJI, Asosiasi apa Aliansi Jurnalis Independen, terus ada lagi IJTI misalnya ya, Ikatan Jurnalis Televisi. Saya dulu jurnalis televisi tapi saya tidak di IJTI, saya ada di AJI. Nah, ada juga misalnya yang sekarang menjadi konstituen Dewan Pers yang baru itu PFI namanya. Jadi PFI. para fotografer-fotografer Sudah itu berkumpul di situ iya, juga. pewarta foto. Nah, mereka ini masuk di dalam konstituennya Dewan Pers sebagai anggota Dewan Pers. Apa konstituen Dewan Pers itu kan Dewan Pers yang memayungi kan semuanya, Ya. mau media, mau apa organisasi profesi itu ada di Dewan Pers. Nah, ada organisasi wadah berhimpun di organisasi profesi tapi mereka belum memenuhi syarat ya. Semua punya keinginan untuk menjadi konstituen Dewan Pers, tapi sekarang baru beberapa ya, termasuk Aji juga masuk, sehingga inilah yang mengatur regulasi soal media segala macam itu kan sebenarnya Dewan Pers ya. Mau televisi pun juga ada di situ, misalnya ATVLSI ya, Asosiasi Televisi Lokal misalnya, atau ATVSI misalnya, Asosiasi Televisi Swasta, kayak ya saya sebut merek aja lah, misalnya ada televisi swasta RCTI misalnya, atau Trans TV atau yang lain, Ya, biasa itu gitu mereka ya. berhimpun juga. Jadi ini juga salah satu upaya ya, kita kan juga bisa apa ya, sesuai dengan undang-undang juga bisa kebebasan berekspresi dan berkumpul ya dalam satu aliansi organisasi atau apa ya, silahkan. Ya sangat disayangkan kalau seandainya mereka yang kok tidak mau apa ya, berhimpun begitu. Dalam asosiasi tersebut. Karena Iya, kan ya. kalau ada problem kan kita tidak akan mengurusnya sendiri-sendiri, bisa dibantu sama teman-teman yang lain. Oke, menarik sekali ya. Tapi kita bisa melihat suatu perkembangan dari dulu bahkan sampai hari ini Ya. terkait perkembangan di mana media bahkan jurnalis sendiri punya masing-masing bagian dan Betul. masing-masing dihimpun dalam tupoksinya. Nah, berkaitan dengan itu Kak, menurut Kak Iwan, mohon maaf, sebagai seorang jurnalis, bagaimana untuk saat ini terkait pemberitaan yang berkaitan dengan kasus kekerasan berbasis gender, bahkan kekerasan berbasis online? Ya, ini memang tantangan sekarang ya, era saat ini kan teknologi juga maju, banyak apa problem-problem itu juga pasti akan muncul. Karena bicara soal media, misalnya bicara soal jurnalis, ini kan juga berkaitan dengan soal etik misalnya. Saya contoh misalnya untuk teman-teman yang melakukan peliputan misalnya di isu-isu yang sensitif seperti ini, ketika kita tidak punya perspektif yang baik soal itu, kita akan menjadi apa ya, bukan juga sembarangan, tapi kan akan melanggar etik, karena itu sudah diatur misalnya di dalam yang selalu menjadi landasan hukum teman-teman bermedia, berorganisasi, beraliansi, berprofesi sebagai jurnalis itu kan semuanya undang-undang pers, selalu yang dibilang undang-undang nomor 40 tahun 99. Ini kan ada yang melindungi kita tidak boleh dihalang-halangi. Tapi di dalam itu sebenarnya bukan cuma itu yang menjadi problem. Bukan menjadi poin besar. Poin besarnya sebenarnya bicara soal etika. Ya termasuk bagaimana teman-teman menjalankan profesinya tidak melanggar itu. Yang tadi disebutkan kekerasan berbasis gender. Ini kan banyak ya. Banyak sekali yang kita temukan. Dan juga jurnalis itu juga tidak terlepas dari korban. Mereka bukan cuma meliputnya, tapi juga mereka pernah menjadi korban. Kita pernah merilis itu misalnya dari riset kita di tahun 2023 awal. Aji itu sempat merilis hasil riset misalnya. Teman-teman jurnalis yang mengalami kekerasan seksual ya di dalam redaksi. Itu banyak. Kami pun sebenarnya kaget begitu menggandeng PR2 Media, salah satu lembaga riset yang fokus ke media itu di Jogja. Karena kalau kita membuat riset kita sendiri pasti kan akan subjektif ya. Misalnya masa mereka buat sendiri, kita ngajak lembaga riset yang sama kerja, kita sendiri melihat hasilnya tuh mencengangkan menurut kita, karena dari responden yang jumlahnya hampir 1.000, nanti bisa dilihat di website ID juga kita merilis itu lebih dari 60% ternyata respondennya pernah mengalami kekerasan seksual, baik dalam aktivitas jurnalistiknya di luar redaksi maupun di dalam redaksi.
ini kan satu apa ya, kalau kita bicara dia jadi contoh, misal, ya mereka saja yang menyampaikan informasi keluar pernah mengalami, bagaimana orang yang di luar sana Iya, iya, betul. yang tidak memahami isu ini. Padahal ini sudah sangat banyak dibicarakan. Ini otokritik buat kita juga, Mm-mm. teman-teman wartawan, aktivis perempuan, aktivis anak, atau yang melakukan kerja-kerja advokasi dan kampanye model seperti itu, termasuk pendampingan. Akhirnya kita juga membuat, harus ada yang kita lakukan nih. Masa cuma begini? Kita tahu ada Ya, model kayak begini, apa yang harus dia? Memang dalam aturan kami di internal aja malah lebih dulu membuat apa pedoman perilaku jurnalis meliput itu apa kekerasan seksual misalnya. Itu untuk konteks liputan ya, pedoman liputan yang baik misalnya. Walaupun misalnya Dewan Pers baru tahun 2024 di bulan Maret kemarin peraturan Dewan Pers nomor 2 tahun 2024 itu bicara soal pedoman peliputan apa ya kekerasan ini. Saya biar tidak salah ya, ya, saya lihat apa itu pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pers. di Karena lingkungan iya pers. di lingkungan pers. Karena kita punya banyak, misalnya begini, saya kasih contoh. Di dalam redaksi biasanya reporter itu kan menjadi orang yang ditugaskan untuk mencari narasumber, Iya, ya iya. kan? Mencari narasumber, kamu ketemu si A, kebetulan reporternya perempuan. Mm-mm. Nah, karena kita sudah coba nih laki-laki yang ketemu sama si narasumber yang kebetulan laki-laki, Belum cukup terbuka gitu atau? ya bukan cuma terbuka tapi udahlah nanti saya masih sibuk segala macam. Nah, Iya. dari redaksi coba kirim reporter perempuan misalnya. Mungkin dia mau untuk ketemu. Oh ya boleh saya ketemunya setelah kantor tutup ya, nanti kita ketemu di luar jam 9 malam. Ini kan juga secara etis itu tidak wajar, Ya, gitu kan. di luar jam kerja ya. Sehingga kita juga menyarankan misalnya kalau mau ketemu dengan narasumber kayak begitu, oke ada perempuan tapi misalnya ada kameramen laki-laki, ada teman reporter yang menemani fotografer misalnya atau apa. Jangan sekali-kali untuk kamu nanti datangnya jangan dengan sendiri ya, jangan enggak usah pakai teman yang lain. Nah, model-model kayak gitu akan mengarah ke sesuatu yang kita tidak ini ya. Baik sekali. Nah, ya, ini berkaitan dengan asas perlindungan. Tadi kan kalau itu terhadap teman-teman persnya, kira-kira menurut Kak Iwan, ini kan biasanya ada terkait pemberitaan terkait kekerasan berbasis gender nih di media sosial. Biasanya paling marak itu kan. Biasanya berkaitan dengan asas perlindungan ini kadang berita itu tidak berperspektif korban. Dalam hal ini tidak melindungi identitas korban Ya, dan apa ya selalu biasanya meng-spill nama bahkan alamat. betul. Nah, menurut Kak Iwan ini pandangannya Kak Iwan ini sebenarnya kita harusnya seperti apa begitu? Kalau secara regulasi kan sebenarnya di awal itu sudah Iya. diatur. Mm-mm. Saya pernah mengalami hal seperti itu juga di redaksiku ketika itu Mm-mm. liputan anak misalnya. Saya mencoba untuk mengikuti standar etik ya Iya, iya, iya. sebagai seorang yang apa katanya apa ya ideal lah begitu kan. Oh ini aktivis apa segala macam jadi dia mau tapi perspektif bos-bosku misalnya atau atasanku di redaksi tidak sama dengan kami. Mm-mm. Mereka bilang, ini yang liputan banyak lah bang. Misalnya kayak, kok gambarnya dari belakang, kok wajah anaknya tidak bisa disorot dari Ya, depan. pengambilan Kan gambar kita juga kan ya. kita bisa blur juga di kantor misalnya kan. Ya tapi kan kita coba ambil kakinya saja sebagai pelaku kekerasan seksual anak di bawah umur misalnya kan kita juga harus melindungi orang-orang seperti itu walaupun memang dia dalam tanda kutip adalah pelaku apalagi korban misalnya kan itu banyak terjadi. Nah padahal sebenarnya dalam regulasinya kita harus punya banyak ini ya di undang-undang pers juga menyebut bagaimana apa meliput isu korban apa kekerasan seksual yang anak misalnya ini kita masih mengambil gambar secara vulgar memberikan apa menyampaikan inisialnya terbuka, tidak menggunakan inisial tapi menulis nama langsung. Walaupun misalnya untuk mengaburkan itu kita tidak menyebut misalnya kayak di kantor Apik misalnya. Kita sebut saja misalnya korbannya ada di sekitar sini, tapi kan kita menyebutnya di apa di eh, Kalkubula misalnya. Orang kan bingung Kalkubula itu luas di mana. Ya tidak perlu kita sebutkan di Jalan Tara nomor berapa apa kan gitu. Nah ini kan yang membuat orang, iya gambarnya di blur, tapi korbannya disebut sekolah di SDN Birobuli 3 misalnya. Orang kan, di Birobuli 3, orang gampang akan menemukan orang ini. Apalagi itu ditulis oleh media online misalnya. Rekam jejak digital ini kan susah untuk dihapus. Ketika orang itu besar, kita kan berpikir anak itu di Di masa depan. depan. Nah, ini yang banyak ya. Tapi
apa ya, sebagian orang juga menganggap, ya kalau beritanya kayak begitu-begitu kan tidak apa ya, Tidak cukup heeh, bagus. tidak Tren akan ya. viral, Mhm. judulnya Mhm. bombastis, tidak akan orang baca. Itu jauhkanlah yang model kayak begitu. Kita tidak bicara soal ini, apa ya, soal ini harus viral dulu, Mhm. harus orang dengar judulnya sangat apa ya, seksis misalnya atau yang lainnya, itu kan sebenarnya sudah diatur. Nah, masih banyak pelanggaran penegakan aturan ini yang sebenarnya juga, ya misalnya kalau urusan media kan semuanya serahkan ke Dewan Pers. Mhm. Orang kan banyak bilang, ya kasih saya Dewan Pers, ayo nanti Dewan Pers yang mengurus ini. Ada mekanisme-mekanisme yang juga perlu kita tahu sama-sama. Misalnya orang bilang mau mengkritisi itu, pemberitaannya tidak betul, pakai hak koreksi. Bisa kok sampaikan ke medianya. Ini dia mekanisme menyampaikan itu. Misalnya korban yang didampingi oleh teman-teman apik misalnya, merasa, aduh so ada di media ini, ya kan? So Mhm. ada di media, aduh bagaimana ini ya, mau ini, mau di itu. Teman-teman apik mau mengoreksi itu bisa. Bisa ya? Bisa, Iya. pakai hak koreksi. Di dalam Mhm. undang pers itu tegas misalnya hak koreksi. Orang kan banyak tahu hak jawab ya. Iya, Ya iya. kalau hak jawab ya orang yang bersangkutan. Tapi kalau hak koreksi itu bisa disampaikan oleh orang lain yang memahami betul bahwa ini nggak benar misalnya Mhm. kan. Ini tidak benar, ini bisa apa menempuh jalur ini memperbaikinya misalnya. Kita mengkritisi apa eh, pemberitaan yang tampil Hmm. di ini di apa di TV misalnya, di podcast, di YouTube, di apa itu kan sebenarnya boleh, tapi bukan oleh apa oleh media yang harus utamakan tadi, media mainstream tadi. Misalnya di dalam kan ada misalnya salah satu TV swasta A Mhm. itu kan juga membuat satu siaran wawancara atau pemberitaan kan dia akan dia repost lagi di YouTube misalnya Mhm. atau di Instagramnya lewat media sosialnya kan itu juga bisa di ini tapi kan ke konten yang ada di medianya. Iya, memang hal-hal seperti ini mungkin sebenarnya kurang awam begitu Iya, dan iya. tidak diketahui oleh masyarakat luas, apalagi kalau mau men-take down begitu, Mhm, konten yang sudah mhm, lebih dulu. iya, Nah, tadi Kak Iwan sudah singgung soal kode etik dan juga, ada SOP-nya, tapi mungkin, oknum-oknumnya saja mungkin yang iya, belum iya. paham terkait hal ini. Nah, saat ini kan kita lagi heboh ini Kak, situasi pilkada Mhm, di mhm. apalagi Kota Palu Oh ya iya, sekarang. satu Indonesia Nah pilkada serentak kita ya. iya, lagi rame-ramenya kampanye. Nah, termasuk salah satunya pasti melalui media. Nah, apakah kalau Kak Iwan melihat memungkinkan tidak ada tren peningkatan terjadi pemberitaan yang tidak perspektif korban atau akan terjadi kekerasan berbasis gender online dalam situasi pilkada ini? Bisa saja, sangat dimungkinkan. Walaupun tidak pilkada misalnya, Mm-mm. tapi kan di isu pilkada ini karena tidak pilkada pun misalnya, tidak tidak pemilu pun juga misalnya, isu-isu model kayak begitu tetap dipakai. Misalnya begini, kebiasaan kita dalam kampanye, walaupun belum kampanye misalnya dalam waktu yang katanya sosialisasi Mm-mm. pasangan calon segala, ini kan lebih banyak mengeksploitasi dalam tanda kutip Iya. apa ya perempuan. Mm-mm. Terus anak dibawa ke ini, padahal regulasinya udah benar, apa sudah ada. Anak tidak boleh dibawa di bawah umur, misalnya dibawa ke lokasi Mm-mm. kampanye. Anak-anak dikasih pakai apa, kasih pakai apa atribut-atribut Mm-mm. pasangan Ya, mm-mm. calon. Terus anak-anak itu dieksploitasi oleh media lewat visual, misalnya foto, video atau yang lain, itu muncul di layar-layar televisi misalnya, di layar-layar apa media online misalnya mau di TV kah mau di online atau ada di yang lain itu kan juga sebenarnya ikut ikut melanggar ya. Oh ya. Nah mengeksploitasi anak misalnya belum lagi misalnya apa penampilan-penampilan musik misalnya ya kan model kayak begitu mengeksploitasi bagaimana seorang penyanyi perempuan yang berpenampilan minim misalnya itu kan juga bisa bisa di-spill ya oleh orang Mm-mm. pasangan apa lawan politik atau siapa itu kan juga akan setidaknya akan membuat si orang ini akan merasa doxing juga bisa misalnya atau apa ya ya diserang secara pribadi gitu kan hal-hal seperti itu lewat media online misalnya Mm-mm. lewat media sosial misalnya atau yang lain ini kan juga sebenarnya ada potensi-potensi pelanggaran yang akan dialami karena kan namanya situasi politik apapun yang akan bisa menguntungkan apa salah satu pasangan calon untuk lawan politiknya pasti akan diserang. Ini kan juga pasti akan terjadi. Nah, kita harus memitigasi itu dari awal, mengingatkan setiap orang, mengingatkan media, mengingatkan pasangan calon dan penyelenggara misalnya untuk lebih kita bersama-sama karena tidak mungkin kita lakukan sendiri-sendiri parsial, tapi kan kita berkampanye bersama-sama supaya ini bisa
apa ya, bisa dapat, Mm-mm. ya bisa diminimalisir. Jangan nanti terjadi baru tiba-tiba kita yang ini mau mengadvokasi ini nih, ada orang begini laporannya banyak sepertinya, harusnya juga kita siap untuk itu. Baik. Nah, kira-kira misalnya ngajakin KPU misalnya, Mm-mm. kita bisa obrol ini enggak apa diskusi grupnya, atau misalnya kita kampanye bersama dengan mereka, ajak organisasi profesi, jurnalis atau media, ada penyelenggara, ada tim hukum pasangan calon misalnya, kan kita bareng-bareng nih untuk meminimalisasi yang model-model seperti itu. Dan tinggal cari ruang misalnya di mana kira-kira supaya tidak ada potensi hal seperti itu, karena kita melihat hal-hal seperti itu akan muncul. Baik. Nah, berbicara soal eksploitasi juga, Kak. Nah, ini bukan hanya berkaitan ketika pilkada, Ya. tapi ada momen-momen juga kadang ada eksploitasi anak atau bahkan perempuan dalam pemberitaan. Nah, jika sudah terjadi hal ini, biasanya kalau boleh tahu nih, Kak, dalam perspektif Kak Iwan sebagai seorang jurnalis juga, ada tidak misalnya kayak seperti apa ya? Bukan juga hukuman ya, tapi mungkin teguran atau mungkin ada sesuatu yang diberikan kepada jurnalis itu sendiri, apakah itu bentuk SP atau semacamnya, karena kan biasanya juga eksploitasi itu terjadi supaya ada biasa yang mengatakan supaya tinggi ininya, tinggi pembacanya, viewersnya banyak yang lihat, clickersnya juga naik. Tapi di sisi lain bahwa ternyata yang mereka sudah lakukan itu ternyata ada nilai-nilai etik. Ya, bahkan mungkin yang berkaitan dengan keluarganya pun tidak nyaman. Nah, kira-kira dari segi jurnalisnya itu apa yang harus dilakukan, atau apa mungkin yang bisa teman-teman jurnalis mungkin dari medianya begitu memberi, apakah ada semacam peringatan atau seperti Saya paham. Jadi artinya begini, mekanisme yang harus ditempuh misalnya kalau ada pelanggaran-pelanggaran etik model kayak begitu kan sebenarnya juga melewati mekanisme sengketa jurnalistik ya. Kita melaporkan medianya apa, ya kita duga pelanggarannya apa. Kalau umpamanya itu dalam bentuk tayangan ini yang kan tidak mungkin dalam suatu tayangan semuanya tidak benar, gitu kan? Kita mau mengkoreksi misalnya tayangan TV-nya kah di mana, di chapter berapa, misalnya segmen mana, supaya sama misalnya kalau kita tidak setuju dengan pemberitaan di koran, yang mana koran terbit hari apa, misalnya halaman berapa, judulnya apa. Teman-teman bisa mensengketakan dalam tanda kutip ya, melaporkan ke Dewan Pers bahwa tapi harus misalnya kita mengoreksi dulu ya, pakai hak koreksi boleh, pakai hak jawab misalnya kalau korbannya saya tidak setuju dengan ini pemberitaan nomor tanggal sekian tentang apa, sampaikan ke medianya, tidak apa-apa kan. Makanya media itu harus terbuka, media itu juga harus diketahui misalnya. Kalau ini juga informasi ya buat semuanya. Banyak kan kita sekarang media online itu banyak. Ini linknya di-share kemana-mana. Tapi secara normatif media itu kan juga namanya itu dia terverifikasi di Dewan Pers. Sama seperti organisasi bantuan hukum juga bisa terverifikasi oleh Kanwil dan BPHN misalnya. Nah, yang model kayak begini banyak kita tahu. Apa ini link beritanya ini? Media saya periksa saja redaksinya, cari kolom redaksi di mana alamatnya, di mana ininya. Yang dibilang harus terbuka dan transparan medianya itu model kayak begitu, bahwa benar media ini base-nya ada di Palu. Ada kan misalnya punya nama media Palu Informasi apa begitu, tiba-tiba kok alamat redaksinya ada di Sumatera, ada di Jawa. Kita bisa lihat IP-nya berapa, kita bisa lihat alamatnya di mana. Jadi ketika orang mau melakukan komplain saya tahu. Kan tidak semuanya. Jadi ketika saya mau komplain pemberitaannya, oh ini www ini.com misalnya gitu kan, kita lihat, periksa, lihat redaksinya, oh mana, oh di sini ada, oh redaksinya alamatnya ini, oh ada penanggung jawab redaksinya, oh penanggung jawab redaksinya pemretnya misalnya sudah jenjangnya utama sebagai seorang jurnalis, karena itu wajib di peraturan Dewan Pers bahwa pemimpin redaksi itu punya sertifikasi utama, karena itu minimal mereka kan 8 tahun lah menjadi jurnalis, jadi sudah senior lah gitu untuk bisa menjadi pemret, nanti berjenjang di redaktur itu bisa madya, di reporter-reporter itu bisa utama, karena kita juga dilatih ya, bukan dilatih ya, diuji begitu. Betul ke wartawan, kau punya pengetahuan apa? Ini diuji begitu. Kita itu sebagian juga ada yang tidak setuju misalnya dengan sertifikasi itu, bahwa kayak yang ini kan kita bukan guru, kita ini profesi. Iya betul, tapi kan profesi yang benar dijalankan ya kau paham dengan itu. Nah itu yang
penting. Jadi kalau mau di ini bisa dikoreksi, cari medianya apa, kirimkan hak jawab kita di berita yang mana yang kita mau koreksi. Nah, Kalau tidak ya sebaiknya ketika tidak dilayani, ya laporkan saja ke Dewan Pers bahwa kita mengirimkan hak, karena media itu wajib melayani hak jawab. Jadi wajib. Kalau kita kirim terus tidak dilayani, media itu bisa kena sanksi. Nanti Dewan Pers yang melakukan penindakan itu. nah, notis ya Sobat Apik, jadi kalau misalnya Sobat Apik mengalami seperti eksploitasi di media, jadi bisa saja langsung melaporkan seperti langkah-langkah yang sudah tadi Kak Iwan share kepada Sobat Apik. Nah, ada lagi nih Kak Iwan, saya mau bertanya, apalagi sekarang ini tren saat ini ya, no viral, no justice. Nah, ya. Ini kan sering sekali biasanya, jadi apa-apa harus viral dulu baru bisa mendapatkan keadilan. Nah, jadi tapi ini bisa ada hal baik dan mungkin ada hal buruknya juga. Tapi yang saya ingin tanyakan, kira-kira kalau seperti ini apa yang harus kita lakukan untuk menggandeng media dalam membangun pemberitaan yang perspektif korban? Karena biasanya tren no viral no justice ini tidak semerta-merta langsung perspektif korban. Ada beberapa hal yang dia spill dulu baru bisa kayak memancing audiens untuk mau mendukung dia. Ya, ini kan tinggal soal metode ya, tapi sebenarnya kan metode yang positif yang harus kita gunakan gitu kan. Kalau ketika kita mau mengkampanyekan sesuatu kan tidak dengan model viral seperti itu, tapi kan ada standar etik yang kita gunakan gitu kan. Nah, menggunakan media juga kan sebenarnya lebih penting, tapi kan media itu juga harus sadar. Kita mengajak media, tapi medianya tidak punya perspektif, justru mereka yang jadi akhirnya mengeksploitasi juga. Nah, ini yang harus bersama-sama. Makanya tadi saya juga bicara, harusnya kita bareng-bareng nih. Ada Dewan Pers, ada media, ada teman-teman pendamping, ada teman-teman yang lainnya yang juga fokus ke isu-isu apa saja. Mau isu kekerasan seksual berbasis gender, kekerasan seksual berbasis online, misalnya kan teman-teman itu ada SafeNet, ada yang lain yang juga fokus, Mavindo misalnya di isu-isu kekerasan online misalnya kan banyak ya, yang isu hoax juga ada misalnya. Tapi kan kita juga bisa dapat orang dibully, didoxing di media sosialnya, tapi ternyata itu sih hoax gitu kan. Nah, itu kan juga muncul misalnya. Nah, media juga tidak melakukan verifikasi, mengambil sumber informasi dari media sosial, cuman di-spill sedikit, tidak mendalam, informasinya justru akhirnya menjadi membenarkan sesuatu yang sumbernya dari media sosial. Harusnya kan kita tidak begitu. Harusnya kita juga betul-betul ya, karena standar etik dari jurnalistik ya memverifikasi informasi itu benar, sumbernya siapa, dari mana, di mana peristiwanya, biar dia bisa informasi yang keluar itu yang disampaikan di medianya itu memang betul-betul valid dan benar, tidak ada bohong atau hoax atau lainnya. Baik, secara pribadi kira-kira ada tidak sih Kak Iwan pernah mengalami tantangan begitu terkait pemberitaan yang ada isu-isu kekerasan berbasis gender atau KBGO ini? Dalam dunia jurnalistik saya juga cukup lama berkecimpung, juga dapat di kawan-kawan sendiri pun seperti itu. Saya pernah mengalami yang saya cerita tadi, bahwa saya juga pernah begitu, karena ternyata di redaksi itu perspektifnya juga tidak sama gitu kan. Atau misalnya di redaksi teman-teman yang lain, kita mau mengajak semua orang untuk bisa sama-sama begitu kan. Kita kan di kantor misalnya kita cuma reporter, beda mungkin yang perspektifnya teman-teman yang jajaran pemret kah, atau redaktur pelaksana kah, atau misalnya produser-produser di program di TV misalnya, itu yang punya perspektif bagus soal itu, pasti dia akan lebih menekankan itu ke teman-temannya. Makanya penting misalnya juga ke mengubah mindset itu ke level teman-teman itu yang ada pada jajaran-jajaran top redaksi, ya jajaran-jajaran di atas, biar mereka bisa memberikan informasi atau kan ke teman-teman, ataupun ini loh standar etiknya yang biar kita tidak melanggar, karena kita akan juga kena nantinya misalnya ketika ada yang melaporkan atau misalnya mengkritik atau memberikan masukan atau melakukan hak jawab terhadap produk-produk jurnalistiknya. Jadi harus semuanya, karena yang begini tidak bisa sendirian, kita harus sama-sama. Oh ternyata ini ada kok aturannya, ya kita bisa sampaikan ke pelaku media itu, ke perusahaan media, ini ada kok peraturan Dewan Pers yang mengatur soal bagaimana meliput kekerasan seksual misalnya. Tapi kan yang kita sampaikan kayak model kayak begini, ketika kita misalnya dalam penegakan hukum
masuk, kita wartawannya liputan di polisi misalnya, kita udah berupaya kayak begitu, polisinya juga memajang misalnya, aparat penegak hukum juga tidak punya perspektif soal korban misalnya, dia juga pajang juga korbannya begitu, anak-anak, walaupun misalnya balik belakang. Ketika proses penyidikan juga di spill di media sosialnya, kan harusnya ada standar-standar yang memang betul-betul bisa kita secara bersama-sama, ya harus bisa saling mengkritisi dan jangan alergi ketika ada yang mengkritisi itu, termasuk media juga harus dikritisi. Jangan karena dia media, oh iya jangan nanti dia juga muat lagi kita yang lain-lain, kan tidak seperti itu, tapi bisa saling memberi masukan yang baik buat kita semua. Ya, jadi PR-nya sekarang adalah memberikan edukasi ya Pak Ya, ya, jajaran edukasi. teman-teman pers supaya bisa lebih perspektif korban dan Ya. juga ada pemberitaan yang mungkin bisa kita katakan inklusi. Nah, satu pertanyaan lagi nih Kak Ya. Iwan. Kira-kira apa harapan Kak Iwan terhadap kawan-kawan media maupun kawan-kawan jurnalis? Kalau buat teman-teman sebenarnya sudah banyak yang paham ya, tapi sekedar mengingatkan bahwa kita jangan lari ya, jangan menghindar ataupun tetap konsisten dengan bagaimana sih standar etik, bagaimana aturan Dewan Pers, bagaimana kode perilaku. Kalau di AJ kita membuat kode perilaku dan yang menjadi satu regulasi di bawah kode etik begitu kan, yang mengatur soal perilaku, bagaimana kita melakukan liputan sebenarnya untuk isu apapun ya, isu sensitif, isu perempuan, anak, bagaimana liputan berbahaya dan lainnya. Nah, standar etiknya yang harus kita perkuat karena banyak kita mengalami kekerasan dalam tanda kutip oleh orang lain karena menyalahi etik. Banyak kita dikomplain, banyak kita diberikan hak jawab karena kita etiknya tidak benar. Kalau standar etiknya benar, misalnya memberikan informasi sesuai, terus dia imbang, segala, kita tidak akan mengalami hal-hal seperti itu. Dia mau dari mana celahnya mau mengkritisi media misalnya, termasuk di isu yang seperti ini. Pasti kan korban akan oh iya sudah benar, korbannya tidak terlihat wajahnya, di blur dan lainnya, atau misalnya pendampingnya saja yang muncul, anaknya tidak diwawancarai. Ini kan kita masih sering mendapatkan korban anak kecil diwawancarai. Walaupun misalnya dikaburkan, ya tidak perlu korbannya untuk diwawancara dalam standar etik jurnalistik ya. Kan sudah jelas itu, misalnya yang diwawancarai adalah pendamping ataupun orang tua. Untuk apa kau wawancara ini? Oh iya, saya dapat korbannya langsung kok bicara. Betul, kok bisa eksklusif tapi melanggar etik. Nah, hal-hal seperti ini harus kita minimalisir, minimal dikurangi. Setelah itu kalau memang dia harus hilang ya harus hilang. Gitu. Baik, terima kasih Kak ya Iwan. Wah, saya jadi banyak terbuka begitu cara pandang dan berpikir. Yang tadinya saya pikir ini media main asal share saja, main asal muat berita. Tapi sebenarnya sudah ada yang bahkan ada kode etiknya juga. Hanya saja memang ada beberapa oknum-oknum yang mungkin kurang bertanggung jawab. Tapi dari media sendiri punya cara untuk mendisiplinkan ya seperti itu. Kalau di dalam redaksinya juga harus seperti itu. Misalnya tegas, misalkan kita nggak mau yang kayak begini nih. Kan ini ada media-media khusus saja ya, misalnya kayak Konde, Magdalem, Project Multatuli, atau misalnya yang isu-isu perempuan, ya pasti mereka standarnya jelas. Tapi kan kalau media umum, harusnya juga teman-teman yang jurnalis perempuan juga harus seperti itu, memperjuangkan itu. Jangan cuma perempuan, tapi juga justru jurnalis laki-laki juga harus menguatkan etik itu biar kita tidak terkena ya. Baik, ya harapannya nanti juga para jurnalis laki-laki pun respect begitu terhadap isu-isu perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Ya, baik Sobat Apik, terima kasih tetap menonton podcast LBH Apik Sulawesi Tengah. Dan kedepannya jika Sobat Apik memiliki saran dan juga ide kira-kira apalagi ya yang bisa kita bahas dalam podcast ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share podcast ini jika teman-teman merasa bahwa perlu membagikan informasi bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Gaby. Saya Iwan Lokosere. Salam keadilan.